Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amana. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu jamaah salat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada malam hari ini kita semua masih tetap dalam lindungan Allah, sehat wal afiyah. Dan kita bersyukur juga Allah masih memberikan kemampuan kepada kita untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan beberapa ketaatan seperti sholat maghrib berjamaah diiringi dengan sholat sunat rawatib. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian Al-Quran yang memakan waktu kurang lebih 30 menit ba'da maghrib sampai sholat isya. Semoga bentuk ketaatan ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita semakin bertambah kuat imannya, ilmunya, takwanya dan amalnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, tema baru pada malam hari ini yang akan kita kaji ialah tentang persoalan harta. Jadi kalau kita beri tema, kurang lebih temanya ya, pandangan Islam tentang harta. Ini tadi ayat yang kita baca tadi ini Quran surat Al-Kahfi ya. Surat 18 ayat 46. Ya. Kita berangkat dari ayat ini, nanti kemudian kita akan ulas ya tentang persoalan-persoalan yang terkait dengan harta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika
Perhatikan artinya. Harta dan anak-anak itu yang Allah amanahkan kepada kita merupakan perhiasan di dalam kehidupan di dunia ini. Akan tetapi amal kebaikan yang dilakukan secara terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta lebih baik untuk menjadi harapan kita semua. Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 46. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa harta itu dalam pandangan Islam, ada kata kini, perhiasan kehidupan dunia. Perhiasan. Karena perhiasan biasanya orang itu menyenangi yang indah-indah, betul. Maka kalau kita menyadari yang paling menyita waktu, paling menghabiskan umur manusia hidup di dunia ini, itu biasanya adalah urusan harta. Coba aja lihat. Yang paling banyak menyita waktu, menyita tenaga, menyita umur kita adalah urusan harta. Ada SPBU 24 jam bekerja, gak ditutup. Itu cari apa kira-kira? PC. Uang itu harta. Ada tower ketinggiannya hampir 500 meter, umpamanya begitu, dipanjat, tak takut. Kenapa? Kedalaman laut yang dalam entah berapa ratus meter diselami, karena di situ ada mutiara di dalamnya. Itulah urusan harta. Dan baru akan berakhir ya, manusia itu cintanya terhadap harta kalau dia sudah masuk ke liang kubur. Maka Allah mengingatkan di dalam surat At-Takatsur yang kita baca tadi itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Alhaakumut takatsur. Kamu sekalian telah dilalaikan. Telah dilalaikan, lalai. Lalai itu abai. Enggak ingat kepada Allah, enggak ingat bahwa suatu saat nanti akan mati. Apa yang melalaikan kebanyakan manusia hidup di dunia ini? At-takatsur. At-takatsur itu artinya berlomba-lomba memperbanyak harta, berlomba-lomba memperbanyak pengikut, berlomba-lomba memperbanyak anak. Karena biasanya manusia itu kalau banyak anaknya, banyak pengikutnya, dia bangga. Maka waktunya habis untuk itu. Bangga kalau banyak hartanya, bangga kalau rumahnya bagus, bangga kalau kendaraannya mewah, bangga kalau duitnya di mana-mana ada bank, di situ ada tabungannya, bangga. Sampai kapan manusia seperti itu? Kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Baru berhenti
melakukan aktivitas memperbanyak dan menumpuk harta itu tatkala dia sudah masuk ke liang kubur, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mendatangi, memasuki liang kubur. Sadarlah dia, mana hartaku yang banyak, mana pengikutku yang banyak, mana koncoku, mana anak-anakku, mana hartaku yang bertumpuk, yang selalu saya bangga-banggakan, mana jabatanku, mana kekuasaanku. Dia sadar setelah masuk ke liang kubur. Itu urusan harta. Maka kita harus berhati-hati. Makanya harta itu menurut Al-Quran disebut al-mal. Nah ini di sini al-malu wal banun. Harta itu dalam bahasa Arab disebut al-mal. Al-malu. Al-malu ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sesuatu yang menarik, sesuatu yang selalu dicenderungi, selalu cenderung. Asalkan manusia itu sehat, pasti selalu tertarik kepada harta. Maka dikatakan al-mal. Al-mal itu artinya sesuatu yang selalu tertarik kita kepadanya, selalu condong kita kepadanya, selalu ya. Jadi ibarat mahnik ya, itu biasanya besi tadi benih. Kalau ada mahnik di sini itu terbang itu ya, jarum paku terbang ke situ. Seperti itu daya tariknya harta kepada manusia. Makanya kadang-kadang orang rela bunuh-membunuh gara-gara harta. Iya betul. Ada yang adik bunuh kakaknya, kakak bunuh adiknya. Ada paman bunuh keponakannya, ada ponakan bunuh pamannya. Gara-gara apa? Gara-gara harta. Kata orang Madura, sangkol nyengkol. Ngerti kayaknya? Sangkol itu harta warisan, nyengkol itu gini, sikut-sikutan. Cara Jawa itu tukaran terus. Nah, urusan harta, apalagi harta warisan. Karena biasanya kalau pembagian harta warisan itu ada yang nakal, kadang-kadang ada yang serakah, kepingin ngambil banyak. Biasanya yang paling tua itu yang begitu, adik-adiknya karena masih kecil diakal-akali. Setelah dia dewasa, tahu loh, ini kan sumber hartanya dari mbak yang satu. Kenapa aku kok dapat sedikit? Kok kakakku dapat banyak? Wah, mangkel dia marah. Akhirnya terjadi sangkol nyengkol, sikut-sikutan, tukaran. Tidak jarang sering kita jumpai, kadang-kadang sampai saling melakukan pertumpahan darah gara-gara harta. Makanya Islam mengajarkan kita harus kita paham betul-betul tentang hakikat harta itu apa. Di dalam ayat ini tadi dikatakan harta itu dan juga anak-anak zinatul hayati dunia, hanya perhiasan kehidupan dunia, perhiasan. Terus yang kedua tadi at-takatsur, untuk berbangga-banggaan. Kemudian kita sebagai orang beriman, harta itu adalah milik Allah. Harta itu walaupun kita ngaku ini rumahku, ini kebunku, ini sawahku, ini mobilku, ini apartemenku, ini kos-kosanku, ngaku-ngaku kok itu, ngaku-ngaku. Sebetulnya hakikatnya harta sebetulnya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fi, milik Allah semua apa yang ada di langit, milik Allah juga semua apa yang ada di bumi. Cuman manusia kadang-kadang terlanjur ngaku-ngaku milik Allah. Kalau kita yakin bahwa milik Allah, kita lahir nggak bawa apa-apa, kita nanti kembali juga nggak bawa apa-apa. Masa ada orang
mati linggis ember di bawah, apalagi rumah yang besar, mobil, nggak ada. Itu membuktikan bahwa harta itu milik Allah. Sebenarnya saat temennya itu harta itu milik Allah. Lah diberikan kepada manusia sebagai hak mengelola saja. Amanah. Jadi harta itu amanah. Maka kalau kita menyalahgunakan harta ini nanti akan membuat kita tidak selamat. Kalau tidak, karena itu amanah. Titipan. Titipan. Karena titipan ini, karena titipan jangan kita merasa memiliki. Perlu sebetulnya kita ini memiliki sifat koyok tukang parkir. Ya Pak ya, tahu tukang parkir. Tukang parkir itu sadar benar, walaupun mobil kendaraan sehebat sebagus apapun itu dia sadar ini titipan. Ya kalau sudah mau yang punya dia nggak pernah jangan diambil. Wong dia sadar kok ini titipan. Cuman kita itu kadang-kadang nggak begitu. Iki weku, iki hartaku, kan dia. Kadang-kadang haknya orang diakui oleh dia haknya. Iya. Macam-macam menggunakan aparat kadang-kadang membuat tanda tangan palsu. Tanahnya orang berhektar-hektar diambil gara-gara kong kali kong dengan pejabat atau penguasa setempat. Itu banyak yang terjadi seperti itu. Tapi bukan di Indonesia. Di Amerika. Sesama bis kota dilarang saling mendahului. Ya. Harta ini panas Pak bawaannya. Bunuh-membunuh. Nggak ada orang bunuh-membunuh gara-gara rebutan pahala. Ada? Bunuh-membunuh gara-gara rebutan pahala. Ada? Nggak ono. Yang bunuh-membunuh itu gara-gara rebutan harta satu. Yang kedua, rebutan jabatan atau kekuasaan. Yang ketiga, rebutan wanita. Bunuh-membunuh. Rebutan pahala nggak ada. Padahal kalau kita sudah mati, ya, harta, wanita, kedudukan, pangkat nggak dibawa. Yang dibawa menyertai kita nanti, menemani kita di alam kubur sampai akhir itu adalah amal ibadah. Sementara amal ini sedikit orang yang senang. Contohnya nih ono pengajian di sini nih, ini amal ini. Sedikit yang ikut. Nggak sadar. Coba pemanya di sini. Ayo siapa yang ngaji di masjid nanti akan masing-masing dapat 100.000 rupiah. Oh nggak usah 100.000 rupiah. Saya ketahui, nggak muat masjidnya. Itulah orang kalau urusan harta itu begitu. Betul. Tapi kalau urusan amal, karena memang nggak diperlihatkan oleh Allah langsung seketika amal itu. Maka sedikit yang pinta amal. Nggak ono orang rebutan amal bunuh-membunuh, nggak ada. Nah, jadi harta itu, ya kita ini memandang menurut pandangan Islam harta itu tadi adalah hanya sebagai perhiasan kehidupan dunia. Memang tanpa harta kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi terlalu banyak harta juga kalau cara memperolehnya tidak benar akan jadi masalah. Nggak usah di akhirat, di dunia sudah menjadi masalah. Oh gak iso turu kok Pak orang memperoleh harta itu nggak benar itu. Berdebak, takut keonangan. Makanya biasanya cepat mati mendadak. Menyiksa dirinya sendiri. Nggak usah begitu, banyak utang saja. Orang banyak utang itu dikira nyenyak atau tidurnya. Nah, jadi pandangan Islam tentang harta, yang pertama harta itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Ini ayatnya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Yang kedua, menurut pandangan Islam harta itu adalah milik Allah. Harta itu hanya amanah, titipan Allah kepada kita. Kemudian yang keempat, harta itu sebagai sarana beribadah. Iya kan? Ibadah itu kan dibagi dua. Ada ibadah jasadiah, ibadah fisik. Contohnya kayak berzikir, berdoa, sholat, membantu orang dengan tenaga kita, bantu ngangkat beban-beban orang itu ibadah semua. Ibadah fisik. Kalau kita beribadah fisik kayak sholat, puasa,
Ya, membaca Quran itu ibadah fisik. Harapan masuk surga kalau kita lakukan semua baru 50%. 50%-nya di mana? Terletak pada ibadah harta. Ibadah harta itu contohnya bayar zakat, berinfak, bersodako, syukur-syukur kalau tanahnya berlebih diwakafkan untuk kepentingan agama, dibuat masjid, dibuat musola, dibuat pesantren, dibuat jalan, bikin sumur. Ini sebagai ladang amal jariah semua kalau kita lakukan. Ini yang akan menghantarkan kita cepat menuju surga. Cuman biasanya orang kalau amal ibadah soal harta ini, gangguannya juga berat. Berat. Kalau urusan sedekah biasanya itu orang cari jumlah uang yang paling besar apa yang paling kecil? Gimana? Oh, jarang nih Jumatan itu, coba itu kotak infak itu. Paling banyak pecahan apa? Bukan sembuniku. Nah, paling banyak yang pecahan 2000, 1000. Yang merah agak jarang ya. Jarang. Itu sebabnya masjid kita yang ada di Indonesia ini mau berbuat kayak tempat ibadahnya orang gini susah. Karena jamaah itu kalau mau berinfak beramanah cari duit yang paling kecil jumlahnya. Nggak sadar sebetulnya bahwa sebetulnya harta yang sebenarnya, ya, harta yang sebenarnya kata Rasulullah, harta yang sebenarnya milik kita ini kata Rasulullah hanya 3. 1, apa yang kita makan lalu jadi habis. Nah, itu harta kita sebenarnya. Yang kedua, apa yang kita pakai kemudian hancur. Yang ketiga, harta yang sebenarnya apa yang kita sedekahkan, yang kita infakkan di jalan Allah, itu yang kekal. Sudah nunggu di sana. Kalau kita umpamanya dalam kehidupan kita ini banyak beramal dengan harta, sudah nunggu. Besok kita mati, harta kita sudah dikirim duluan. Cuman sayangnya manusia banyak nggak sadar. Coba orang punya kos-kosan 10 rumah kos-kosan di Surabaya. Mestinya 1 itu ya diwakafkan lah, dibuat untuk tempat taman pendidikan Al-Quran. Ngaji mana? Nggak ada yang mau. Betul. Dan yang membuat nanti manusia paling menyesal kalau sudah meninggal, nanti sudah berada di alam kubur, tidak ada penyesalan yang lebih besar di sisi Allah nanti selain penyesalannya orang-orang yang ketika hidup di dunia ini diberi harta oleh Allah tapi sedikit sekali amalnya beramal dengan hartanya, menyesal sampai minta dikembalikan ke dunia ini walaupun hanya sebentar. Itu di surat At-Taghabun kalau tidak salah. At-Taghabun. Allah berfirman kayak gini, a'udzubillahi wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini intinya ayat ini penyesalan orang-orang nanti di akhirat lantaran ketika hidup di dunia ini diamanahi oleh Allah, dititipi harta tapi meditnya setengah hidup. Medit. Kalau hari Jumat itu nggak pernah bawa infak, kalaupun bawa ya tadi 1000, 2000, medit itu, padahal mobilnya telu. Wa anfiqu, infakkan, belanjakan, sedekahkan memang ya. Mimma razaqnakum, dari harta yang kami anugerahkan kepada manusia.
min qabli ay ya'ti ahadukumul maut, sebelum kematian itu datang merenggut nyawamu, sebelum malaikat Israel mencabut nyawa. Sedekah berlimpah. Kalau tidak, nanti di akhirat fayaqula rabbi laula akhartani, akan menyesal. Bagaimana penyesalannya? Ya Allah, sekiranya boleh ya Allah, aku mohon kematianku ditunda, kembalikan aku ke dunia. Fa'asaddaqo, itu hartaku yang banyak tadi tak sedekahkan semuanya, tapi sudah di alam kubur baru ngomong kayak gitu. Wa akum minas solihin, dan saya berupaya nanti akan menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang soleh. Menyesal pada waktu hidup di dunia ini, ono pengajian nggak mau. Kalau kita ingin menjadi orang yang soleh itu kan harus banyak mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis. Karena sumber segala kebaikan, segala kebenaran ada di Quran. Nggak mau ngaji, ya nggak bisa. Menyesal. Jadi orang yang paling menyesal nanti, orang yang diberi harta, tapi dia tidak mau bersedekah, medit. Yang kedua, orang yang banyak waktu untuk belajar, tapi tidak digunakan. Nah, kalau ada pengajian di masjid itu, hanya 15 menit gatal pantat itu. Dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat jam itu. Kadang-kadang penceramai diwatui. Amin. Karpet wes kesuwen sampai ngomong ya. Tapi kalau lihat HP, lihat TV sampai berjam-jam enggak gini ya. Dia diajak ngaji kayak gini enggak betah orang itu. Ya betul. Tapi bukan di masjid ini. Di masjid saya di sana. Ini kan banyak ini lebih 20 orang. Kalau di masjid saya itu kadang-kadang ya 10 orang itu banyak pulang. Tapi kalau ditanya, Pak sampean kepingin masuk surga? Enggak. Duluan apa belakangan? Ya kalau bisa duluan. Tapi nggak mau ngaji, nggak mau belajar, mana bisa? Nabi pernah ditanya, ya Rasul, amal ibadah apa yang paling memudahkan orang menuju surga? Nabi tidak menjawab pakai sholat, pakai puasa, pakai zakat, pakai haji, enggak. Tapi kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Yang paling memudahkan orang menuju surganya Allah adalah tolabul ilmi. Ini loh, kayak kita ini namanya tolabul ilmi. Menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya dibahas tentang ilmu, apalagi ilmu-ilmu yang diambil dari Al-Qur'an, memudahkan. Bahkan kalau ada hadis yang menjelaskan bahwa majlisul ilmi sa'atan khairun min qiyamil lailatul. Orang duduk sesaat, yang namanya sesaat bisa 5 menit, bisa 7 menit, bisa 10 menit, bisa 1 jam. Duduk barang sesaat kita mengikuti kajian-kajian ilmu seperti ini. Itu kalau bicara soal pahala, lebih besar pahalanya daripada sembahyang sunat semalam suntuk. Ya, karena kalau sholat juga kalau tidak pakai ilmu kan, jadi ilmu itu menempati urutannya. Maka orang yang tidak memanfaatkan dengan baik waktunya ketika hidup di dunia, tidak memanfaatkan dengan baik untuk mencari ilmu, untuk menambah wawasan pengetahuannya, lalu diberi harta juga tidak maksimal juga infak dan sedekahnya, termasuk golongan manusia yang paling menyesal nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Maka kalau ada majelis ilmu kayak gini Bapak-Bapak sekalian, sesibuk apapun ya ikuti. Oh enggak lama kok, kita cuma paling lama ya 30 menit. Nah, kembali kepada masalah harta. Nah, dalam urusan harta ini nanti banyak perintah Allah ya. Banyak perintah Allah yang terkait dengan harta atau al-mal. Banyak juga larangan Allah yang terkait dengan urusan ini aja yang harus kita perhatikan, ini yang dua ini. Di hadis Nabi itu dijelaskan, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Besok pada hari kiamat ada 4 hal yang akan segera ditanya oleh Allah. Setiap manusia yang menghadap hadiratnya akan segera ditanya.
Yang pertama, kata Nabi, masa mudamu. Fima afnahu. Masa mudamu, kita ini pernah muda sebenarnya Pak. Masa mudamu di mana dihabiskan? Masa muda kita dulu dihabiskan untuk apa? Ditanya, masa muda. Kemudian yang kedua, wa'an umruka, tentang umurmu. Kalau misalnya kita dikasih umur 50, 60, apa yang kita lakukan dengan umur yang panjang seperti itu? Banyak maksiatnya apa banyak taatnya? Ditanya oleh Allah. Kemudian wa'an maluhu, wa'an maluka, tentang hartamu. Dua pertanyaannya tentang harta. Min aina iktasabahu, dari mana kamu peroleh? Harta yang kamu bisa bangun rumah, bisa beli kendaraan, bisa begini, bisa begini. Min aina iktasabahu, kamu peroleh dari mana? Benar gak cara memperolehnya? Jangan-jangan melakukan kedoliman, jangan-jangan nyolong, jangan-jangan merugikan orang lain, jangan-jangan korupsi. Dari mana? Rumahmu bisa seperti itu, ya, mobilmu bisa seperti itu, duitmu bisa sebanyak itu, terkondi. Ditanya. Makanya kita hati-hati. Kalau sudah betul cara memperolehnya, betul-betul kita memeras keringat sendiri karena kita bekerja, berangkat pagi, pulang besok pagi lagi sehingga memang mendapatkan harta yang banyak. Ditanya, wa bima anfaqahu. Hartamu yang banyak itu walaupun kamu telah betul cara memperolehnya, sekarang kemana kamu pergunakan? Kemana kamu peruntukkan? Kemana kamu distribusikan? Karena walaupun harta itu hasil perolehan kita sendiri yang bekerja, ketahuilah bahwa di situ ada haknya orang lain pada harta kita. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ketahuilah wahai orang-orang yang memiliki harta, pada hartamu itu ada haknya orang lain. As-sa'il, ada haknya as-sa'il. As-sa'il itu nyuwun paringi, apa cara Jawane? As-sa'il bahasa Arabnya. Hah? Peminta. Itu hampir setiap hari peminta. Ada yang pakai gitar jreng gitu ya. Meminta itu, ada haknya tuh. Jangan malah diusir. Sampeyan kok jenengane njalukan iku yo. Betismu koyo besar koyo njalukan itu yo. Yo cari pekerjaan yang lain. Katanya, "Ya Pak, ini sudah pekerjaan saya ini." Kok suruh cari pekerjaan? Yang ngemis meminta ini pekerjaan saya kok sedih. Ini Pak yang saya mampu. Aku dulu gak pernah sekolah, orang tua aku udah sekolahkan. Sehingga saya bekerja juga. Pekerjaan saya ini, profesi saya yang ngemis. Jangan dicaci. Perintahnya berikan mereka haknya. Biasanya kalau ada pengemis itu kita beri uang yang besar apa yang kecil? Yang kecil ya. Itu termasuk medit apa enggak orang kayak gitu? Tapi serba salah juga. Ini orang pengemis itu katanya dikasih besar nanti takut dipakai main judi ya. Atau dipakai minum-minum. Yang enggak usah begitu dulu ya, pokoknya kasih saja gitu. Yang ikhlas. Ya, 100.000 rupiah tapi ikhlas itu lebih baik daripada 1.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Kasih aja, memang haknya mereka. As-sa'il. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'il. Pada hartamu orang-orang yang berharta itu ada haknya para pengemis, peminta-minta, berikan. Jangan ditahan. Apalagi dicaci maki, jangan. Kalau ada anak kecil di rumah kita, cucu kita itu dibiasakan, ada pengamen datang, mereka ini dilatih supaya tumbuh semangat ingin berbagi tuh ya. Nah sekarang manusia ini medit semua ya. Kalau punya harta itu ingin dinikmati sendiri. Maka itu yang diancam oleh Allah dia ya. Orang yang medit itu ada ancamannya. Surat apa itu? Surat Al-Lail. Wa man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra maksud saya ya. Fasanuyassiruhu lil usra.
Kalau lil yusra itu yang ayat di atasnya. Wa amma man bakhila, orang-orang yang bakhil, cara Jawane medit, bakhil itu medit, kikir. Wa amma man bakhila wastagna, sudah kikir sombong lagi, merasa diri paling hebat, paling mampu, paling kaya. Wa kadzdzaba bil husna, dituturi tentang kebaikan, didustakan kebaikan. Enggak ono surga itu, enggak ono neraka. Kehidupan itu hanya di dunia ini. Dibacakan ayat, kuping ditutup. Wa kadzdzaba bil, mendustakan. Bagaimana orang yang seperti ini sikapnya? Fasanuyassiruhu lil usra, kata Allah, akan kami tunjukkan jalan menuju kepada kesulitan. Maksudnya akan dipersulit segala urusannya oleh Allah lantaran dia medit. Makanya siapa yang ingin dipersulit oleh Allah, silakan medit. Dipersulit, sulit ketika hidup di dunia, nanti di akhirat lebih sulit lagi untuk masuk surga karena dia medit. Maka kalau kita diamanai harta itu berbagi. Wong zakat itu kok cuma berapa persennya? Berapa Pak? Kalau kita misalnya punya uang 100 juta dikeluarkan 2,5%, kena berapa itu? Ya masa melarat gara-gara 250.000? Sedikit kok, 2,5%, nggak separuhnya enggak. Tapi ini kalau tidak dilakukan, nggak bahaya, bahaya. Kebalikan ayat ini yang di atasnya itu, wa amman a'ta wattaqa, wa amman a'ta wattaqa, apa sambungannya tadi? Wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man ato, adapun orang-orang yang suka memberi, suka berbagi. Kalau diberi amanah berupa harta, dibagi. Terutama kepada orang-orang yang memang pantas untuk kita tolong, dibagi. Wa amma man ato wattaqo, diiringi dengan sifat takwa, waspada dan hati-hati menjalani urusan hartanya. Wa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna, nek dituturi tentang kebaikan itu cepat yakin, cepat benar, ya, cepat diamalkan. Bagaimana ujung-ujungnya orang seperti ini? Kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, nanti kami akan tunjukkan jalan menuju kemudahan. Artinya segala urusannya akan dipermudah oleh Allah. Jadi kalau ada orang ngurus ini buntu, ngurus ini buntu, ngurus ini, coba introspeksi. Jangan-jangan cari wong maduro, orang sedekah nah sampean dia. Paham? Orang sedekah, nah, bukan tidak bersedekah, kurang sedekahnya. Nakalan kalau tadi, wong mampu, duitnya banyak kok dipilih yang paling kecil gitu ya, itu cari wong maduro, orang sedekah nah, Pak sampean Pak. Makan sepeda motor sampai naik kecok ben maling, jadi tak tahu mana sedekah. Biasanya begitu. Nah, ini jadi urusan harta ini luar biasa. Jadi harta itu besok pertanyaannya dua, tekondi. Kamu hartamu itu yang seperti itu dari mana kamu peroleh? Dari mana? Kok bisa kaya raya seperti itu? Kalau pejabat itu kan bisa diukur kok, ada tingkatan golongan-golongannya, golongan ini, golongan ini. Kok bisa kaya raya? Tekondi. Tapi biasanya orang kalau sudah wah ini aji mumpung kita nggak lama-lama gini, mumpung kita penduduknya, ayo lakukan. Maka itu banyak orang yang terkena karena itu tadi. Apalagi kalau tadinya orang melarat, dikasih jabatan yang empuk, gak mikir itu. Urusan akhirat nanti aja belakangan. Nanti kan kita taubat dulu sebelum mati. Iya nek sempat taubat. Nah,
Min aina iktasabahu, dari mana kau peroleh? Wa bima anfaqahu, kemana kamu pergunakan, kemana kamu distribusikan. Banyak hartanya, tapi kalau digunakan untuk bermaksiat, untuk beli minum-minuman, dipakai main judi, membantu orang-orang yang berbuat maksiat, sementara membantu perjuangan Allah untuk membangun masjid, membangun pesantren, membangun lembaga-lembaga pendidikan yang untuk kepentingan Islam nggak ada. Tapi kalau untuk diajak maksiat nggak ada. Mengadakan pesta dan dutan di situ, yang dan dutan pakai minum-minum, nyumbang banyak-banyak. Hati-hati, bertanggungjawabkan nanti dalam wa bima anfaqahu. Sampai di sini supaya tidak monoton. Barangkali ada yang mau bertanya, atau barangkali saya berlebihan sampaikan, boleh dikurangi. Kalau kurang boleh ditambah. Monggo Pak. Tentang harta. Bagaimana kira-kira harta yang kita peroleh selama ini? Gimana? Gimana? Bagaimana? Kenapa, Pak? Harta warisan. Harta warisan itu segera, jangan ditunda-tunda kalau mati. Harta warisan itu boleh segera dibagi kalau orang yang punya harta meninggal. Misalnya orang tua kita, jangan ditunda sampai 1 tahun, jadi fitnah nanti. Tapi harta warisan jangan juga terlalu cepat. Pertama, orang yang meninggal itu kan pasti butuh biaya juga nih. Urusan pemakamannya, betul. Urusan apa lagi? Gali kubur, ambulannya, iya. Utangnya. Nah, harta warisan itu nggak boleh dibagi kalau masih yang mayit ini masih ada urusan, terutama punya utang. Haram hukumnya hartanya orang dibagi kalau utangnya tidak dilunasi. Maka dilunasi dulu utangnya. Itulah sebabnya Nabi kalau mau nyolatin jenazah, Nabi bertanya dulu, ini si fulan yang meninggal punya utang nggak? Oh iya ya Rasul, ini si fulan meninggal, ada utangnya sama saya. Rasul kata, siapa yang tanggung jawab? Kalau ahli warisnya nggak mau segera melaksanakan, Rasulullah nggak mau nyolatin jenazahnya itu, karena utang itu penting. Oh, nggak selamat di alam kubur orang kalau berani mati punya utang tidak dilunasi. Maka kalau punya utang jangan ditunda-tunda, segera dilunasi. Itu ya. Setelah itu baru harta warisan segera dibagi. Cepatnya. Jadi kalau menunda-nunda membagi harta warisan itu termasuk DOSA. Nopo? Dosa. Nanti mati sudah dimati lagi mengganggu. Jadi fitnah nanti. Dan pembagiannya itu mengikuti Quran. Ikuti Quran. Ya. Kalau seorang laki-laki meninggal, seorang suami meninggalkan 1 istri, 2 anak perempuan, 3 anak laki-laki, 1 cucu, berapa bagiannya masing-masing? Itu ada ilmunya, namanya ilmu mawaris. Ya, sudah nyampe ya, ya, gitu. Ya, nanti ada pembahasannya sendiri nanti tentang harta warisan. Karena urusan harta itu pertama ada harta hasil usaha, ada harta warisan, ada lagi harta rampasan perang, ada gonimah, ada faid, ada harta apa lagi? Jual jasa. Kita itu menjual jasa. Kayak dokter itu, ya, dokter, guru itu kan jual jasa. Nah, itu harta juga itu sebenarnya. Jadi sumber harta. Tapi semua harta yang Allah amanahkan kepada kita sama kewajibannya, harus berbagi, dibagi. Nggak boleh dinikmati sendiri. Kalau ditaruh, juga dibelanjakan gini, malah itu nanti akan menyeret kita masuk ke azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu ya. Nanti akan bersambung Bapak sekalian karena waktu Isya sudah memanggil kita untuk ini. Maka bijaksana kiranya pembahasan kita tentang masalah pandangan Islam tentang harta kita cukupkan sampai sini. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas apa saja perintah Allah yang terkait dengan harta, apa saja larangan-larangan Allah yang terkait dengan harta. Demikian, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Hanya kepada Allah kita senantiasa berharap pahala dan ridhonya, dan selalu minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar,
agar kita menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.